nglajengaken tentang qasasul anbiya, kisah-kisah para nabi sampai kepada Nabi Yunus alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan dalam Al-Qur'an dalam surat As-Saffat, qala Allah taala wa inna yunusa laminal mursalin id abaqa ilal fulkil mashhun fasahama fakana minal mudhadin faltaqamahu al-hutu wa huwa mulim falawla annahu kana minal musabbihin la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun fanabadnahu bil ara'i wa huwa saqim wa ambatna alaihi syajaratan min yaqtin wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun fa amanu famatta'nahum ilahin. Ayat 139 sampai 148 surat As-Saffat. Dalam 10 ayat ini Allah mengkisahkan tentang Nabi Yunus ala nabiyina wa alaihi afdhalus shalah wassalam. Wa inna Yunusa laminal mursalin. Nabi Yunus termasuk dalam golongan Rasul, utusan Allah. Id abaqa ilal fulkil mashhun. Saat beliau lari, id abaqa, beliau lari keluar dari negeri kaumnya dan menuju ilal fulkil mashhun, menuju ke perahu yang penuh dengan penumpang. Akhirnya kemarin sudah saya jelaskan, fasahama fakana minal mudhadin. Akhirnya fasahama, diundi karena terjadi ombak yang besar, ya. Terus kapal ini dihantam dengan ombak besar, akhirnya diundilah. Ini pasti ada yang melanggar. Diundi ternyata fakana minal mudhadin. Beliau yang keluar dalam undian itu, yang kalah. Akhirnya beliau dilemparkan. Awalnya beliau ditawarkan, bagaimana? Karena mereka tahu ini seorang at-taqiyus soleh, seorang yang takwa, seorang yang soleh, orang baik, ya. Mereka menawarkan, bagaimana kalau kita tidak usah teruskan perjalanan, kita balik saja ke tepi pantai. Kata beliau, tidak. Sudah kesepakatannya tadi, lemparkan saja saya. Akhirnya faltaqamahul hutu wa huwa mulim. Akhirnya beliau dilemparkan dan ditelan oleh ikan besar. Wa huwa mulim. Nah, dalam keadaan beliau tercela seandainya tidak mendapatkan nikmat Allah. Nah, tapi beliau dijangkau nikmatnya Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah wahyukan kepada ikan besar tersebut untuk tidak melukai beliau, dan itu di satu sisi menjadi takdib, teguran bagi beliau, di sisi lain menjadi salah satu mukjizat beliau. Fataqamal hutu wa huwa mulim falaula annahu kana minal musabbihin. Maka sekiranya beliau ini bukan termasuk orang yang musabbihin, yang banyak berzikir kepada Allah, la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Niscaya beliau akan tetap di perut ikan besar tersebut sampai hari kebangkitan, yaitu sampai hari kiamat. Artinya perut ikan tersebut akan menjadi kuburan beliau sampai hari kiamat. Nah, tapi karena beliau adalah ahli zikir, ahli tasbih, dan masyhur, tasbih beliau adalah
la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Nah, karena beliau ahli zikir, maka sesuai yang disebutkan kemarin ya, 3 hari 3 malam beliau di perut ikan itu. Lalu fanabatnahu bil ara'i wa huwa saqim. Kemudian kami lemparkan ya, dikeluarkan dari perut ikan tersebut ya, bil ara' di daratan yang tandus, wa huwa saqim dalam keadaan beliau sakit. Jadi setelah 3 hari dalam 3 malam dalam perut ikan tadi ya, walaupun sudah Allah wahyukan ikan tersebut tidak boleh melukai daging beliau apalagi tulangnya, tapi begitu beliau dikeluarkan itu beliau sakit, lemes, tidak bisa apa-apa. Jadi beliau di pinggir pantai tidak bisa apa-apa. Wa ambatna alaihi syajaratan min yaqtin. Nah, kemudian Allah tumbuhkan untuk beliau sebatang pohon dari jenis labu. Apa belonceng ya. Yeah. Akhirnya di dekat beliau tersebut tumbuh ya labu, beliau makan labu. Dan setiap pagi dan sore ya ada kambing gurun ya, kambing, karena tadi disebutkan di daerah tandus ya, ada kambing gurun betina, setiap pagi setiap sore ya datang ke situ sehingga beliau meminum air susunya. Jadi pagi sore, dan makanannya adalah labu. Nah, jadi sing dodolan labu ya promosi ini ya. Tapi memang labu ya disebutkan Rasulullah SAW termasuk yang suka labu. Nah, ada satu sahabat yang tidak suka labu. Begitu melihat Rasulullah SAW ini suka labu, langsung dia pulang ke istrinya ya mengatakan mulai besok saya makan labu. Nah, jadi berarti di situ ada manfaat yang besar insya Allah. Nah, beliau makan labu, minum susu kambing sampai ya tenaga beliau pulih ya, sampai beliau mampu untuk berjalan. Setelah beliau mampu berjalan, lalu wa arsalna ila mi'ati alfin aw yazidun. Dan kami utus dia kepada 100.000 orang atau lebih, yaitu penduduk Ninawa kemarin ya, daerah Irak sekarang. Beliau berjalan pulang ke negeri kaumnya, dan di sana ternyata kaumnya sudah menunggu. Nah, jadi sebagaimana kami cerita kemarin ya, setelah beliau tinggalkan kaumnya, Allah tancapkan dalam hati mereka ya rasa penyesalan. Akhirnya mereka menyesal, bertobat kepada Allah dan beriman kepada Nabi Yunus. Nah, jadi ketika Nabi Yunus datang kepada mereka, mereka sudah iman ya, sudah beriman dan menunggu beliau ya, menunggu pelajaran, siap untuk melaksanakan apa yang diperintahkan. Nah, akhirnya beliau dakwah kepada mereka ya, memberikan petunjuk kepada mereka. Fa'amanu famatta'nahum ilahin. Nah, mereka beriman, karena itu kami anugerahkan kenikmatan hidup kepada mereka ilahin sampai mereka wafat. Nah, seperti tadi ya beliau dawuhkan. Nah, jadi kalau ingin kenikmatan ya, maka berimanlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, nurutlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena yang memberi nikmat adalah
Allah. Nah, kalau kita beranggapan bahwa nikmat ada pada pelanggaran kepada Allah, itu adalah nikmat sesaat ya, yang akibat buruknya akan kita rasakan berkepanjangan. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi setelah mereka beriman ikut kepada beliau, mereka hidup nikmatnya. Wa matta'allahu ahlani nawafi madinati muddata iqamati Yunus fihim wa ba'dahu aminin mutmainnin ilahin. Mereka hidup tenang, hidup nikmat ya, sampai Nabi Yunus wafat, sampai generasi mereka wafat, generasinya umatnya Nabi Yunus. Tsumma ba'da dzalika, setelah generasi yang menjumpai Nabi Yunus ini habis, mulailah ya timbul lagi kesesatan, timbul lagi kerusakan, sampai akhirnya Allah hancurkan negeri mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, begitulah kisah Nabi Yunus alaihi salam. Di antara yang bisa kita petik adalah ahli zikir ya, orang yang ahli zikir, orang yang baik pasti juga akan mendapatkan ujian, tapi dia akan cepat mendapatkan solusi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau hidup di dunia ini gak mungkin orang yang tanpa ujian ya. Napa wonten wong sing uripe seneng tok mulai lahir sampai mati. Enak ya. Kira-kira kalau pengen ketemu ya. Kok jangan begini ya, sanjang kuwi sak dunya mboten wonten. Walaupun kayanya seperti apa, tidak ada orang yang tanpa masalah. Pasti ada masalah. Itu sudah gandengane. Urip teng donya niku mesti enek gandengane. Laras sehat yo loro, laras seneng yo susah. Ada waktu lapang, ada waktu sempit ya. Dan lain sebagainya ya. Mau beriman atau tidak pasti ada permasalahannya. Cuma beda nggih. Orang yang taat kepada Allah ya, musibah atau ujian itu adalah untuk mengangkat derajatnya. Tapi bagi orang yang tidak taat kepada Allah, itu adalah bisa jadi hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bagi orang yang taat, itu adalah mengangkat derajat ya. Makanya di dalam hadis kan disebutkan ya, idza haballahu abdan ibtalah. Kalau Allah cinta kepada hambanya, Allah akan menguji ya. Padha karo napa ujian sekolah ya. Ujian sekolah niku lari sing diuji niku kira-kira seneng apa susah? Hah? Sebenarnya susah. Kira-kira sampean dicoret ora oleh melok ujian. Kalau oleh melok ujian, ayo penak budi. Dicoret sampean. Fulan bin fulan coret, gak oleh melok napa saiki UAS apa? Gak oleh melok ujian. Susah ora? Susah, berarti gak masuk. Lah oleh melok ujian malah seneng. Nah, kenapa? Karena dia akan naik kelas. Nah, makanya kalau Allah senang dengan hambanya, diuji untuk nopo menaikkan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang taat kepada Allah ketika mendapatkan musibah atau ujian ya, kesempitan, pasti tidak lama pasti akan diberikan solusi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mudah-mudahan kula panjenengan sedaya walaupun dereng saged dados tiyang soleh, minimal kula panjenengan niki napa seneng kalih wong soleh, mengikuti napa amal-amale wong soleh. Mudah-mudahan kula panjenengan dikumpulne kalih tiyang soleh. Amin Allahumma
Amin. Mungkin niku ingkang sagedipun sampaikan kirang langkungipun nyumbang boten ingkang kathah. Ada min afumikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.